Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya sehat ya. Baik, kali ini kita akan belajar tentang siklus hidrologi. Ada yang tahu apa itu siklus hidrologi? Nah, kita bahas ya. Nih, di sini Ibu akan bagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama kita klik pendahuluan dulu. Oke. Nah, air merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk hidup. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa air selalu ada di bumi? Nah, tadi ya, karena air merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk hidup. Nah, selanjutnya bagaimana proses air selalu ada di bumi? Nah, kenapa sih air ini nggak habis-habis, Bu? Padahal kan air itu setiap hari kita pakai, setiap hari kita gunakan ya, sampai ada yang kebuang seperti itu kan. Kenapa air itu nggak habis-habis? Nah, baik, kita bahas. Definisi siklus hidrologi ya. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui serangkaian proses. Atmosfer itu lapisan langit ya. Nah, di sini siklus hidrologi adalah suatu siklus atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, dan itu berlangsung secara terus-menerus ya. Siklus hidrologi memegang peran penting bagi kelangsungan hidup organisme di bumi, kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi ya. Melalui siklus ini, ketersediaan air di daratan bumi dapat tetap terjaga, mengingat teraturnya suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan ekosistem bumi dapat tercipta karena proses siklus hidrologi ini. Nah, selanjutnya di sini ada proses-proses dalam siklus hidrologi. Banyak sekali ya. Ada evaporasi, ada transpirasi, ada evapotranspirasi, ada kondensasi, ada adveksi, ada presipitasi, ada aliran permukaan, dan ada infiltrasi. Oke, kita klik yang pertama, evaporasi. Nah, apa itu evaporasi? Evaporasi adalah penguapan benda-benda abiotik. Nah, dicari apa itu artinya abiotik ya. Evaporasi adalah proses perubahan wujud air menjadi gas ya, sebesar 80% penguapan berasal dari air laut nih. Ini ya, di sini dari daratan, ini air menguap dari daratan, ini juga dari lautan air menguap ya. Tuh, bisa dilihat ya animasinya. Oke, selanjutnya nih, siklus hidrologi diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Air-air yang tertampung di badan air seperti danau, ya, sungai, laut, sawah, bendungan atau waduk berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Penguapan serupa juga terjadi pada air yang terdapat di permukaan tanah. Nah, di sini sebenarnya tanah juga itu kan mengandung air ya. Baik itu yang genangan-genangannya atau yang diserap oleh tanah itu ya. Oke, penguapan semacam ini disebut dengan istilah evaporasi ya. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air yang berwujud gas, sehingga memungkinkan ia untuk naik ke atas ke atmosfer bumi ya. Dia air ini akan menguap ya ke atmosfer. Nah, semakin tinggi panas matahari, misalnya cuacanya nih sangat panas sekali. Nah, kayak gitu, maka jumlah air
yang menjadi uap air naik ke atmosfer juga akan besar. Semakin panas, maka uap air juga akan semakin banyak ya, karena buminya menguap ya. Air-air yang ada di daratan maupun lautan itu akan menguap ya. Oke, sebelumnya back. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini merupakan siklus hidrologi. Nah, di sini ini ada transpirasi, ada evaporasi. Ini evaporasi ya. Di sini evaporasi juga. Nah, di sini ada transpirasi, ada evapotranspirasi, ada runoff, ada presipitasi, ada runoff. Di sini ada perkolasi, infiltrasi. Oke, ini ada groundwater ya, air yang ada di dalam permukaan bumi. Oke, selanjutnya klik. Nah, di sini yang kedua ada transpirasi. Penguapan air di permukaan bumi bukan hanya terjadi di badan air dan tanah ya, tetapi penguapan air juga dapat berlangsung di jaringan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Jadi air-air yang ada di jaringan makhluk hidup, hewan dan tumbuhan ini dapat menguap ya. Oke, penguapan semacam ini dikenal dengan istilah transpirasi ya. Sama seperti evaporasi, transpirasi juga mengubah air yang berwujud cair dalam jaringan makhluk hidup menjadi uap air ya, menjadi uap melalui proses transpirasi ya. Menjadi uap air dan membawanya naik ke atas menuju atmosfer ya. Akan tetapi jumlah air yang menjadi uap air ini dalam proses transpirasi ini umumnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan proses yang tadi, proses evaporasi ya. Karena uapnya tadi, kalau evaporasi kan semua yang ada di dataran maupun lautan airnya akan menguap, sedangkan ini dari hanya penguapan yang berasal dari jaringan-jaringan makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Oke, baik. Nah, ini dapat dilihat ya. Ini air yang ada dalam tumbuhan ini dia menguap ke atmosfer nih. Lihat nih, ini airnya ini menguap, ini dalam bentuk gas ya, menguapnya ini ya. Oke, nggak mungkin kan air naik gitu, enggak ya. Ini yang naik ini dalam bentuk gas. Oke ya, dilihat tuh. Next. Nah, yang selanjutnya ada evapotranspirasi, gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Nah, ya. Oke, evapotranspirasi adalah penguapan air keseluruhan yang terjadi di seluruh permukaan bumi, baik yang terjadi pada badan air dan tanah maupun pada jaringan makhluk hidup. Nah, dari namanya aja kan evapotranspirasi, jadi gabungan ya, baik dari evaporasi dari jaringan tanah, dari badan air dan tanah maupun dari jaringan makhluk hidup ya. Evapotranspirasi merupakan gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Dalam siklus hidrologi, laju evapotranspirasi sangat mempengaruhi jumlah uap air yang terangkut ke atas permukaan atmosfer. Nih di sini dari daratan, air-air yang terdapat dalam tanah dan air-air yang ada di dalam tumbuhan juga ikut menguap. Sama dari lautan juga air-airnya menguap ya. Bisa dilihat nih animasinya. Oke. Nah, itu penguapan ya. Oke. Selanjutnya ada kondensasi. Apa itu kondensasi? Nah, kondensasi merupakan proses perubahan wujud uap air menjadi air akibat adanya pendinginan. Nah, uap air mengalami kondensasi membentuk awan karena semakin ke atas suhu udara itu maka akan semakin dingin. Contohnya aja kita ke gunung misalnya, atau ke dataran yang tinggi, ke Dieng misalnya, itu kan tinggi ya. Kenapa sih suhu di dataran tinggi itu lebih dingin? Nah, karena tadi ya, karena semakin
ke atas, suhu udara semakin dingin ya. Oke. Ketika uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi, dan proses sublimasi, tadi sublimasi itu sama sih sebenarnya ya, naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, uapnya ini naik ya, uap airnya naik. Kemudian uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil sekali ya. Uap air tersebut akan membeku di atas ya, membentuk partikel-partikel es ya. Kemudian ini melalui proses kondensasi ya terbentuknya. Perubahan wujud uap air menjadi es tersebut terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah ya. Di titik ketinggian tersebut, misalnya mencapai titik berapa kilometer dari permukaan laut gitu ya, di sana udah dingin. Nah, maka uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es kecil tersebut ya. Kemudian partikel-partikel es yang terbentuk akan saling mendekat, akan saling menggumpal ya, bersatu antara partikel yang satu dengan yang lainnya akan membentuk awan. Nah, itu proses pembentukan awan ya. Kemudian semakin banyak partikel es yang bergabung dalam gabungan awan tadi, maka awannya itu akan semakin tebal dan semakin hitam ya. Kalau mendung kan biasanya awannya itu hitam, itu karena semakin banyaknya partikel-partikel es, partikel-partikel air tadi ya. Oke, nah di sini nih bisa dilihat animasinya. Ini dari uap air ya, terus membentuk gabungan-gabungan yang agak besar, membentuk awan. Ketika awannya banyak ini membentuk jadi awan mendung ya, hitam, tebal dan hitam. Oke, selanjutnya ada adveksi. Apa itu adveksi? Adveksi merupakan proses pengangkutan air dengan gerakan horizontal seperti perjalanan panas maupun uap air dari satu lokasi ke lokasi lain oleh gerakan udara mendatar. Nah, maksudnya di sini ya, Ibu jelaskan. Awan yang terbentuk dari proses kondensasi tadi selanjutnya akan mengalami adveksi. Jadi prosesnya ini continue, berkelanjutan ya. Oke, akan mengalami adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam suatu horizontal, dalam suatu garis ya, akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara ya. Adveksi memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer lautan menuju atmosfer daratan, ke bawah angin kayak gitu ya, karena perbedaan tekanan udara ya. Perlu diketahui bahwa tahapan adveksi tidak terjadi pada siklus hidrologi pendek. Nanti ada pembagiannya ya. Oke, selanjutnya ada presipitasi. Apa itu presipitasi? Presipitasi. Semua bentuk hujan ya, semua bentuk hujan dari atmosfer ke bumi meliputi, baik itu berupa air, baik itu berupa salju ataupun es. Karena pernah dengar ya, kita ada hujan es seperti itu. Nah, awan yang mengalami adveksi selanjutnya akan mengalami proses presipitasi. Tadi awan yang sudah mengalami proses adveksi ya, berpindah ya, awannya tadi berpindah akan mengalami proses presipitasi ya. Apa sih proses presipitasi itu? Presipitasi adalah proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi ya. Jadi awan tadi kan, awan itu kan terbentuk dari gumpalan-gumpalan es, partikel-partikel es yang sangat kecil tadi. Nah, awan ini akan mencair karena perbedaan suhu, perubahan suhu udara ya.
Nah, pada proses perubahan suhu ini maka terjadilah hujan. Hujan turun ya, hujannya tuh turun. Butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi. Apabila suhu udara di sekitar awan terlalu rendah hingga berkisar antara suhu kurang dari 0 derajat ya, minus ya, gitu suhunya minus itu, presipitasi memungkinkan terjadinya hujan salju, kayak misalnya terjadi di daerah Jepang karena di sana suhunya kan dingin. Jadi air yang terkandung dalam awan itu kan jadi turunnya itu berupa salju ya, karena suhu udaranya dingin jadi nggak terlalu mencair gitu. Nah, awan yang mengandung banyak air akan turun ke litosfer dalam bentuk butiran salju tipis seperti yang kita temui di daerah beriklim subtropis. Kalau di daerah kita umumnya itu hujan air ya, karena suhu di lingkungan kita kan panas nih ya. Jadi tadi yang partikel-partikel es tadi dia mencair dan jadilah hujan nih. Lihat animasinya di sini. Nah, ini hujan terjadi ya. Dari awan-awan mendung tadi jatuh membasahi permukaan bumi. Baik, selanjutnya ada aliran permukaan atau runoff ya. Istilahnya bisa kita sebut dengan runoff. Pergerakan air di permukaan tanah melalui saluran sungai maupun anak sungai. Nah, runoff ini jadi semua air itu jadi kan tadi air hujan ya. Hujan turun membasahi bumi. Jadi hujan yang berada di daerah air yang ada di daerah tinggi dia akan mengalir ya. Runoff atau limpasan adalah suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya, ke tempat yang rendah di permukaan bumi. Nah, pergerakan air tersebut misalnya terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran got ya, ngalir kayak gitu ya, sungai, danau, muara laut hingga samudra. Maaf ya, sebentar. Nah, oke. Dalam proses ini, air yang telah melalui siklus hidrologi akan kembali menuju lapisan hidrosfer. Jadi, air tersebut ini sebenarnya selalu bergerak kayak gitu. Dari daratan ke atas menguap. Nah, seperti itu, continue terus-menerus selama masih ada kehidupan di dunia ini ya. Oke, selanjutnya ada infiltrasi. Nah, infiltrasi adalah perembusan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Nah, tidak semua air hujan yang terbentuk setelah proses presipitasi akan mengalir di permukaan bumi melalui proses runoff. Maksudnya tidak semua air yang jatuh ke bumi itu mengalir ya, tidak. Ada air yang masuk ke dalam pori-pori tanah, diserap oleh tanah ya. Sebagian kecil diantaranya akan bergerak ke dalam pori-pori tanah, merembes dan terakumulasi menjadi air tanah. Kan kenapa sih Bu, semakin kita menggali tanah itu lama-kelamaan kita menemui air. Nah, itu tadi terjadinya peresapan air oleh tanah tadi ya. Nah, di situ terkumpul di bawah tanah itu. Oke. Nah, proses pergerakan air ke dalam pori tanah disebut proses infiltrasi ya. Proses infiltrasi akan secara lambat membawa air tanah kembali ke laut. Maksudnya air yang ada dalam tanah juga lama-kelamaan dia akan menguap. Nah, tetap menguap ya. Dan kembali ke laut, kembali lagi ke tanah, kayak gitu terus menerus ya. Oke, nah setelah melalui proses runoff dan infiltrasi, air yang telah mengalami siklus hidrologi tersebut akan kembali berkumpul di lautan. Ya, lautan, tampungan air yang paling besar itu lautan ya. Nah, air tersebut secara berangsur-angsur akan kembali mengalami siklus hidrologi tanpa kita lihat ya.
kita tidak akan bisa melihat air itu naik ke awan kayak gitu, enggak ya. Ini memang kuasa Allah ya, subhanahu wa ta'ala ya. Allah itu maha besar, Allah itu maha tahu apa yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya ya. Karena kita itu hidup tidak lepas dari air, kita sangat bergantung dengan air ya. Jadi bersyukurlah kita yang masih dapat menikmati jernihnya air, bersihnya air dengan sangat mudah. Bayangkan ketika beberapa tahun yang akan datang, berpuluh-puluh tahun akan datang, kita kehabisan air karena ulah manusia tersebut buang sampah sembarangan sehingga air tercemar. Kita tidak dapat menikmati bersihnya air lagi. Nah, jadi dari sini juga kita harus bisa melestarikan lingkungan kita ya, menjaga kebersihan lingkungan ya. Oke, nah di sini kemudian tadi air-air yang mengalir, run off, kemudian ke laut ya, kemudian berangsur-angsur akan naik mengalami siklus hidrologi. Selanjutnya diawali oleh apa yang siklus yang pertama tadi? Diawali oleh siklus evaporasi, proses evaporasi ya. Nanti diulang-ulang kayak gitu, seperti itu ya. Nah, perhatikan di sini, perhatikan. Nah, perhatikan tuh. Ya, nih. Nah, ya. Nah, Ibu ulangi penjelasannya. Ibu ulangi. Oke, bentar Ibu ulangi ya. Sebentar. Klik animasinya. Nah, air yang ada di daratan, di lautan akan menguap tadi, evaporasi ya, transpirasi. Nah, menguap, kemudian ini akan jalan awannya nih ya, kumpulkan airnya di awan, kemudian nih terjadilah hujan. Kurang lebihnya seperti ini ya animasinya ya anak-anak ya. Animasi terjadinya hujan. Baik, semoga dapat dipahami. Semoga dapat dipahami materi yang Ibu berikan. Oke, nanti tugasnya yaitu apa ya tugasnya? Oh iya, tugasnya itu ceritakan kembali. Bukan ceritakan kembali sih sebenarnya. Apa ya? Ya, ceritakan kembali proses terjadinya hujan. Jadi prosesnya itu diawali dengan apa, terus bagaimana ya, sampai akhirnya terjadi hujan. Dan nanti air hujan ini akan bagaimana sampai akan terjadinya lagi siklus hidrologi. Oke? Bisa ya? Ceritakan kembali ya anak-anak ya. Mereview materi yang Ibu berikan hari ini ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat, semoga kita selalu dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dan semoga kita dapat menjaga lingkungan kita dengan sebaik-baiknya, karena menjaga itu merupakan proses, merupakan cara kita bersyukur kepada Allah. Oke? Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada perlakuan Ibu yang kurang bagus, Ibu mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.